Merencanakan keuangan bukan hanya meliputi pemasukan, pengeluaran, dan tabungan. Masih ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi nilai aset yang dimiliki dan tidak bisa diabaikan. Misalnya, untuk aset properti atau rumah, dengan dibangunnya fasilitas umum pada daerah sekitar tersebut, nilai aset tersebut bisa meningkat. Nah, dan contoh lainnya, naik turunnya nilai tukar mata uang bisa membuat jumlah tabungan dalam mata uang asing bisa berubah juga. Faktor yang cukup berpengaruh dan tidak bisa dihindari pada nilai uang adalah inflasi. Jadi teman-teman, inflasi sebaiknya diperhitungkan saat membuat perencanaan keuangan, termasuk perencanaan keuangan rumah tangga. Inflasi ini menyebabkan harga barang konsumsi dan jasa meningkat, sehingga anggaran pengeluaran pun ikut naik. Bertambahnya anggaran belanja bisa mengurangi anggaran rutin untuk menabung dan berpotensi mengganggu rencana keuangan di masa depan. Tanpa memperhitungkan inflasi, maka perencanaan keuangan bisa tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Inflasi, inflasi, dan inflasi. Kata inflasi tentu sudah tidak asing lagi di telinga Anda, apalagi jika menyangkut pemberitahuan stabilitas perekonomian. Secara umum, inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa. Sementara itu, pengertian inflasi atau apa itu inflasi sebagaimana dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, inflasi ini merupakan sebagian kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kebalikan dari inflasi ini adalah deflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus. Adapun penyebab inflasi karena banyak faktor. Menurut laman resmi Kementerian Keuangan, setidaknya ada 6 faktor penyebab inflasi. Di antaranya adalah permintaan yang tinggi terhadap suatu barang atau jasa, sehingga membuat harga barang atau jasa tersebut mengalami kenaikan. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai inflasi, perkenalkan, nama saya Revan. Saya adalah mahasiswa dari Eka Prasetya Medan, jurusan manajemen, NIM 21101048 kelas 21.7. Perhitungan inflasi ini dilakukan oleh BPS atau Badan Pusat Statistik pada 7 kelompok pengeluaran, yaitu bahan makanan, makanan jadi, minuman, tembakau, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan olahraga. Sementara itu, data pengelompokan ini didapat melalui SBH atau Survei Biaya Hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, mereka mengumumkan bahwa inflasi Desember tahun 2022 sebesar 0,66% secara month-to-month dan tahunan sebesar 5,51% year on year. Inflasi Desember ini disumbang oleh makanan, minuman, dan tembakau. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun atau Desember tahun 2022 terhadap Desember tahun 2021 terjadi inflasi sebesar 5,51%. Inflasi ini merupakan tahun kalender sepanjang tahun 2022, kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers virtual Senin 2 Januari tahun 2023. Selain makanan hingga tembakau, inflasi Desember juga disumbang oleh sektor perumahan, air, hingga BBM. Sektor transportasi juga memberikan andil pada inflasi Desember. Nah, kita akan membahas apa yang menjadi penyebab daripada inflasi ini. Salah satu penyebabnya adalah peningkatan penawaran atau cost push inflation, yang mana kasus ini terjadi karena depresiasi nilai tukar, kenaikan biaya produksi, dan imbas inflasi negara lain, terutama mitra dagang, peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah atau administrative price, dan penurunan penawaran secara mendadak. Lalu faktor yang kedua adalah peningkatan permintaan atau demand pull inflation, yang mana ini terjadi karena total permintaan
melebihi kapasitas perekonomian dengan contoh adanya penimbunan barang tertentu. Dan yang ketiga adalah kombinasi peningkatan permintaan dan penawaran. Lalu ekspektasi inflasi, yaitu ketika masyarakat mengantisipasi perubahan di masa depan dan berupaya beradaptasi. Misalnya, kenaikan harga barang menjelang hari raya meski stok mencukupi. Lalu yang terakhir adalah meningkatnya jumlah uang yang beredar. Saat jumlah uang lebih banyak tanpa ada perubahan pada jumlah barang, maka nilai uang akan turun dan harga barang juga akan naik. Inflasi pada tingkat rendah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan kenaikan pendapatan. Namun, pada tingkat tinggi, inflasi dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan masyarakat hingga menyebabkan kepanikan. Tingkat inflasi ringan juga membawa dampak positif untuk mendorong perekonomian. Nah, hal ini membantu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, berinvestasi, serta bekerja. Target atau sasaran inflasi merupakan tingkat inflasi yang akan dicapai oleh BI atau Bank Indonesia dengan berkoordinasi dengan pemerintah. Dalam perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia dengan Kementerian Keuangan, usulan sasaran inflasi dibahas bersama dalam rapat koordinasi tingkat kementerian dan lembaga dalam TPIP dan kemudian ditetapkan oleh pemerintah untuk kurun waktu tertentu melalui Peraturan Kementerian Keuangan atau PMK tentang sasaran inflasi tahun 2022, 2023, dan tahun 2024. Sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 3 tahun ke depan yaitu periode 2022 sampai 2024 masing-masing sebesar 3,0%, 3,0%, dan 2,5% dengan defisiasi masing-masing kurang lebih 1%. Angka target inflasi dapat dilihat pada situs Bank Indonesia atau situs instansi pemerintah lainnya seperti Kementerian Keuangan, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, atau Kementerian PPN Bappenas. Kebijakan moneter Bank Indonesia ditujukan untuk mengelola tekanan harga yang berasal dari sisi permintaan agregat atau demand management relatif terhadap kondisi sisi penawaran. Kebijakan moneter tidak ditujukan untuk merespons kenaikan inflasi yang disebabkan oleh faktor yang bersifat kejutan dan bersifat sementara atau temporer yang akan hilang dengan sendirinya dengan berjalannya waktu. Nah, sementara itu, inflasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari sisi penawaran atau yang bersifat kejutan atau shock seperti kenaikan harga minyak bumi dan adanya gangguan panen atau banjir. Dari bobot dalam keranjang IHK, bobot inflasi yang dipengaruhi oleh faktor penawaran dan kejutan diwakili oleh kelompok volatile food dan administered prices yang mencakup kurang lebih 40% dari bobot IHK. Nah, dengan demikian, kemampuan BI atau Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi relatif terbatas apabila terdapat kejutan yang sangat besar, seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM pada tahun 2005 dan 2008, sehingga kasus ini menyebabkan adanya lonjakan inflasi. Dengan mempertimbangkan bahwa laju inflasi dipengaruhi oleh faktor yang bersifat kejutan, maka pencapaian sasaran inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan BI melalui kebijakan makroekonomi yang terintegrasi baik dari kebijakan fiskal, moneter,
maupun sektoral. Nah, lebih jauh, karakteristik inflasi Indonesia yang cukup rentan terhadap kejutan-kejutan dari sisi penawaran memerlukan kebijakan-kebijakan khusus untuk permasalahan tersebut. Nah, dalam tataran teknis, koordinasi antara pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk tim koordinasi penetapan sasaran, pemantauan dan pengendalian inflasi atau TPI di tingkat pusat sejak tahun 2005. Anggota TPI terdiri dari Bank Indonesia dan kementerian teknis terkait di pemerintah seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan juga Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Baiklah teman-teman, mungkin hanya segini pembahasan saya mengenai inflasi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menontonnya dan menambah wawasan teman-teman mengenai inflasi. Sekian dari saya, terima kasih.